Pengajaran tentang akhir zaman. Dalam Alkitab, ada 25 ayat yang menulis kata akhir zaman, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Akhir zaman dalam bahasa Yunani disebut sunteleia, yang berasal dari kata kerja sunteleo, yang memiliki arti mengakhiri, menyudahi, menyelesaikan, atau menyempurnakan. Ajaran tentang akhir zaman yang biasa disebut eskatologi merupakan salah satu ajaran yang disampaikan Alkitab. Kitab Daniel dan Kitab Wahyu adalah beberapa kitab apokaliptik yang menyinggung tentang akhir zaman. Selain itu, ada Kitab Yesaya, Kitab Yehezkiel, serta khotbah Yesus tentang akhir zaman yang dituliskan dalam Matius 24. Menurut pandangan Kristen, akhir zaman adalah masa akhir dalam sejarah dunia sampai tibanya kehidupan kekal di sorga dan hukuman kekal di neraka. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, maka sangatlah penting untuk mengetahui atau belajar tentang akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Banyak hal yang akan terjadi di masa akhir zaman, dan Alkitab memaparkan beberapa peristiwa penting di dalamnya. Di antaranya adalah kesengsaraan besar. Mengenai kesengsaraan besar sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 21 dan 29. Bahkan Rasul Yohanes sudah mencatatnya dalam Wahyu 7 ayat 14. Kesengsaraan besar yang menimpa bumi dan manusia ini berbeda dengan kesengsaraan atau penderitaan yang terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Kesengsaraan besar ini juga dikaitkan dengan nubuat dalam Daniel 9 ayat 27. Terjadi perang, kelaparan, gempa bumi, dan penyakit sampar. Yesus menyebut perihal perang, kelaparan, dan gempa bumi dalam khotbahnya mengenai akhir zaman yang ditulis dalam Matius 24 ayat 6-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bahkan Injil Lukas 21 ayat 11 menyebutkan bahwa selain terjadi gempa bumi, maka akan terjadi juga penyakit sampar. Kedatangan Antikris. Kata Antikris hanya muncul dalam surat-surat Rasul Yohanes, tetapi Antikris juga disebutkan dalam bagian Alkitab lainnya dengan nama atau gelar yang berbeda, seperti kekejian yang membinasakan, Daniel 11 ayat 31, manusia durhaka, 2 Tesalonika 2 ayat 3, binatang, Wahyu 13 ayat 5, dan Yesus menyebutnya dalam khotbah akhir zaman sebagai pembinasa keji, Matius 24 ayat 15. Para antikris ini akan menentang Kristus dan ajarannya serta pengikutnya, bahkan menyesatkan banyak orang. Namun, 2 Tesalonika 2 ayat 8-10 mengatakan bahwa antikris akan dikalahkan Yesus saat kedatangannya yang kedua dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Wahyu 20 ayat 10. Adanya Kristus palsu dan nabi palsu. Mesias atau Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul di akhir zaman, dan mereka semua akan menyesatkan. Hal ini telah disampaikan dalam Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Menurut kamu, apakah jawaban perlu bahas fakta mengenai nabi-nabi palsu ini lebih dalam? Tulis di kolom komentar ya. Selain peristiwa-peristiwa di atas, beberapa kejadian lainnya juga terjadi di akhir zaman nanti. Seperti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, Daniel 7 ayat 13-14. Kebangkitan orang percaya, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Adanya kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20. Kebangkitan, pengadilan, dan hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Wahyu 20 ayat 15-20. Hidup kekal bagi orang percaya. Daniel 12 ayat 13, Wahyu 21-22. Vaksin dan isu microchip 666. Isu atau hoax terkait microchip 666 bukanlah perkara yang baru. Berawal dari studi eskatologi Kristen atau ilmu yang berbicara tentang hal-hal yang bertalian dengan akhir zaman, maka isu ini merebak. Wahyu 13 ayat 16-18 yang berbunyi, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin,
merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ayat ini oleh sebagian teolog ditafsirkan sebagai ayat yang berhubungan dengan akhir zaman. Selain itu, ayat ini juga dianggap sebagai cara yang digunakan oleh sosok yang dijuluki sebagai antikris untuk menguasai sistem perekonomian dunia dengan menanamkan chip pada tangan atau dahi manusia. Umat yang percaya akan penafsiran ini menganggap vaksin di masa pandemi ini merupakan sarana paling tepat yang dapat digunakan untuk menggenapi ayat tersebut. Mereka percaya bahwa adanya microchip yang diintegrasikan di tiap vaksin yang disuntikan pada manusia. Microchip itulah yang digunakan oleh sang penguasa untuk mendeteksi dan mengendalikan kehidupan manusia di seluruh dunia. Tidak ada orang yang dapat melakukan transaksi apapun tanpa chip tersebut. Penafsiran di atas tentu saja menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan umat, bahkan berujung kepada potensi penolakan untuk divaksin. Jika hal ini terjadi, maka sangat miris dan disayangkan, terlebih dilihat dari niat baik pemerintah dalam mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus corona. Vaksinasi tidak ada kaitannya dengan akhir zaman. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Oleh karenanya, peran lembaga maupun organisasi Kristen serta anak Tuhan yang telah mengerti hal ini sangat diperlukan untuk mensosialisasikan vaksinasi sekaligus juga mengedukasi. Puncak dari peristiwa penting akhir zaman ialah kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Sekalipun kita tidak mengetahui waktu yang tepat kapan akhir zaman atau kapan Tuhan Yesus datang kembali, namun kita perlu memiliki sikap yang benar dalam menyambut kedatangannya. Kedatangan Yesus kelak tidak terduga sebelumnya, maka berjaga-jaga merupakan hal yang sangat penting. Seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dalam Matius 25 ayat 1-13. Gambaran gadis bodoh ialah mereka yang telah lama menanti kedatangan mempelai laki-laki, namun pada saatnya tiba, mereka tidak siap menyambutnya karena pelita mereka tidak menyala. Sebaliknya, 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan segala sesuatunya agar pelitanya tetap menyala dalam menyambut mempelai laki-laki. Selain itu, Tuhan tidak menginginkan kita menanti dengan pasif, namun aktif dengan melakukan segala tugas yang telah dipercayakannya kepada kita. Untuk itulah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat pada Matius 24 ayat 45-51, dan perumpamaan dalam menggunakan talenta dalam Matius 25 ayat 14-30. Demikianlah fakta Alkitab kali ini. Kira-kira fakta Alkitab apa lagi yang kalian ingin ketahui? Kamu bisa tulis